Oke teman-teman, hari ini kita akan coba mendiskusikan terkait dengan ukuran kinerja angkutan umum ya atau public transport. Jadi salah satu untuk melihat apakah public transport itu baik atau kemungkinan diminati oleh masyarakat itu adalah kita lihat dari kinerja angkutan umumnya ya. Kinerja itu kan berarti performanya apa, indikator-indikator yang bisa secara umum orang tuh akan tahu bahwa public transport itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, gitu ya. Jadi ini mungkin saya langsung dari ke sini aja. Jadi kalau ini kita coba persepsi kita masing-masing ya, persepsi kita masing-masing terhadap kalau seandainya kita eh, diminta atau kita akan melakukan sebuah perjalanan dari suatu tempat asal ke tujuan menggunakan public transport. Ya, kira-kira yang kita pikirkan atau yang kita ekspektasikan, harapan kita terhadap perjalanan menggunakan public transport itu paling tidak kan ada beberapa indikator ya, beberapa contoh namanya. Contoh sebagai contoh yang bagian atas ini kita mesti berpikir nih ketika kita mau naik public transport itu mesti wah kira-kira public transportnya itu penuh atau enggak ya gitu ya, atau kita bisa dengan nyaman duduk atau enggak, kita dapat tempat duduk atau tidak kan gitu ya utamanya. Karena kalau kita melihat ya beberapa public transport itu kalau di waktu peak time itu kan kondisinya akan penuh sesak gitu. Tentunya dengan kondisi seperti itu kita sebagai pengguna atau calon pengguna itu kan pastinya tidak akan nyaman ya jika kondisinya itu adalah kondisi yang penuh atau sesak. Itu artinya kapasitasnya itu tidak dapat memenuhi ekspektasi kita gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita akan menggunakan public transport itu biasanya juga kita berpikir ketika kita sampai ke halte, kira-kira kita akan menunggu kedatangan public transport itu atau bus itu berapa lama kan gitu. Karena nilai waktu kita akan semakin hari itu semakin tinggi ya. Artinya kita biasanya memperhitungkan waktu tunggu kita terhadap kedatangan sebuah public transport atau bus gitu ya, bus umum gitu. Kemudian yang selanjutnya soal kepastian jadwal itu soal reliability ya, itu kepastian jadwal. Kadang orang itu jauh lebih nyaman menunggu dalam waktu yang lama, tapi dia yakin atau pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan di waktu yang diharapkan gitu. Gini maksudnya. Jadi kadang orang itu kan gini, orang itu contoh kita ya, kita menunggu teman kita gitu. Kita menunggu teman kita, kemudian teman kita itu menyampaikan, nah kita sekarang momennya kita jam 12 siang nih, kemudian dapat WA dari teman kita, tolong ya aku nanti akan datang jam 2 siang gitu, jam 2 siang, tepat jam 2 siang. Walaupun kita itu menunggu dari jam 12 gitu, tapi karena kita punya kepastian bahwa yang akan datang itu jam 2 siang, kita jauh lebih nyaman nih. Karena kemudian kita bisa mengarrange waktu antara jam 12 sampai jam 2 itu mau ngapain gitu dulu kan gitu. Mau pergi dulu kayak atau mau melakukan aktivitas tertentu dulu gitu. Itu kan jauh lebih lebih kita tertata waktunya. Tapi kalau seandainya kita diminta menunggu seorang teman, kemudian dia hanya mengatakan aku ditunggu ya nanti kira-kira aku akan datang jam 2 kira-kira ada pakai kira-kiranya kan sesuatu yang nggak pasti ya, sesuatu yang nggak pasti. Jadi nanti kalau kita pergi dia datang dan sebagainya, atau ketika kita sedang beraktivitas dia akan datang dan sebagainya, itu kan soal kepastian. Jadi begitu juga dengan kondisi public transport nih. Kalau public transport itu juga kita harus pasti pertanyaan bagi calon pengguna itu jadwalnya pasti enggak ya? Kalau tidak pasti, saya mending atau saya mungkin akan berpindah menggunakan moda lain. Ya, itu mungkin jauh lebih baik buat saya karena waktu saya kan nilai waktu saya tinggi. Makanya saya terlambat 1 jam, setengah jam itu mungkin saya akan memilih public transport moda lain gitu daripada harus menunggu public transport. Kemudian yang lain adalah pertanyaan soal halte, jarak tempat henti terhadap lokasi kita. Lokasi kita itu artinya lokasi awal perjalanan kita. Contoh nih, saya ada di rumah.
rumah saya itu jarak ke haltenya mungkin sekitar 400 meter. Mungkin saya akan berpikir dua kali nih ya untuk naik Trans Jogja kalau saya harus berjalan kaki sampai ke halte atau saya menggunakan moda lain sampai ke halte mungkin diantar dan sebagainya atau saya menggunakan sepeda motor saya sendiri kemudian di sana saya parkir kemudian saya akan menggunakan public transport itu. Mungkin itu juga menjadi faktor pertimbangan. Kemudian faktor pertimbangan yang lain adalah soal tarif atau harga ya, soal tarif public transport, soal public transport. Nah, public transport sendiri tarif itu pasti kalau calon pengguna itu pasti akan membandingkan dengan biaya transportasi yang mereka keluarkan kalau mereka menggunakan private vehicle atau kendaraan pribadi mereka. Dia pasti akan berpikir membandingkan terhadap itu. Jadi kalau layanan public transport itu so-so aja dengan biaya operasional kendaraan dia kalau dia menggunakan private vehicle gitu ya tentunya dia akan lebih memilih ke private vehicle. Kemudian juga ada faktor lain yang biasa untuk diukur oleh calon pengguna adalah soal perpindahan, jumlah perpindahan. Jadi contoh nih saya akan melakukan perjalanan menggunakan Trans Jogja dari katakanlah dari maunya Jalan Kudian sampai ke Prambanan gitu. Saya mesti akan berpikir kira-kira kalau naik public transport atau Trans Jogja, saya itu akan berpindah berapa kali ya, gitu. Artinya, walaupun perpindahan itu transfernya itu tidak berbayar ya, tidak berbayar secara nominal uang gitu. Tapi kan juga itu kan juga ada biaya transfer. Biaya transfer itu artinya contoh waktu. Waktu itu termasuk biaya transfer ya. Kita harus pindah dulu ke halte, turun dulu ke halte transfer tadi itu menunggu mungkin tidak langsung ada datang busnya kan gitu, masih menunggu 10-15 menit gitu kan. Itu juga merupakan biaya transfer. Itu juga menjadi salah satu indikator yang harus diketahui ketika kita itu akan merancang angkutan umum atau mengukur kinerja angkutan umum. Kemudian yang lain itu adalah soal keamanan dan kenyamanan. Jadi teman-teman sekalian, faktor-faktor inilah yang kemudian akan coba dikuantifikasi untuk diukur kinerjanya gitu ya, untuk diukur kinerjanya seberapa jauh kinerja publik transportasi itu terhadap ekspektasi masyarakat. Makanya nanti juga akan ada standar-standar kinerja itu mungkin yang dikeluarkan oleh Perhubungan atau ada juga yang dikeluarkan oleh World Bank yang teman-teman perlu tahu gitu. Kira-kira kinerja ukuran kinerja seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat ketika dia itu akan menggunakan public transport kan gitu ya. Jadi inilah kira-kira dimensinya itu ketika kita mengatakan bahwa public transport itu baik atau tidak itu kira-kira dimensinya seperti ini. Jadi mungkin saya nggak tahu juga nanti mungkin teman-teman bisa explore mungkin ada dimensi-dimensi lain yang mempengaruhi pemilihan orang itu menggunakan public transport gitu ya. Kemudian itu yang dimensi itu kemudian diterjemahkan dalam ukuran kinerja angkutan umum ya. Nah ini contoh ya kita mulai berpikir. Kalau kita bicara soal kepastian tadi, kemudian waktu dan sebagainya, ukuran kinerja yang paling tepat adalah soal frekuensi. Frekuensi itu ujungnya adalah ke penjadwalan. Dan frekuensi itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor nih, yaitu sangat ditentukan oleh permintaan atau demand. Jadi kemarin beberapa juga saya melakukan penelitian di Jogja ya, di Jogja kemarin juga pernah saya tunjukkan gitu bahwa demand di peak time dengan di unpeak time itu kan berbeda. Jadi ketika peak time harusnya frekuensi itu dirapatkan gitu ya. Tapi nanti kalau sudah unpeak time itu mungkin bisa dilonggarkan. Contohnya di jam-jam mulai jam 6 sampai jam 9 itu mungkin frekuensinya akan dirapatkan. Kemudian kalau sudah melewati jam 9 sampai jam 11 itu nanti mungkin agak dijarangkan. Nanti jam 11 sampai jam 1 dirapatkan lagi, sore kemudian dirapatkan lagi. Nah itu frekuensi itu adalah jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi setiap satuan waktu. Jadi karena ada satuan waktu berarti per jam itu kira-kira berapa kendaraan dalam satu trayek itu ya yang akan berjalan. Biasanya kalau di negara-negara maju dibuatkan timetable-nya seperti ini ya. Kira-kira jadi ketahuan nih jarak antar busnya berapa menit dan sebagainya, jumlah busnya berapa menit per jamnya itu ada scale-nya gitu ya, ada scale-nya. Kemudian frekuensi itu juga
sangat ditentukan oleh sifat pelayanan. Sifat pelayanan waktu atau waktu pelayanan. Sifat pelayanan itu contohnya gini teman-teman sekalian. Sifat pelayanan umpamanya ada angkutan umum sekarang mulai juga di Jogja itu ada tren untuk teman-teman perhubungan itu adalah melayani angkutan untuk sekolah, khusus sekolah. Jadi sifat layanannya itu adalah menurut saya kayak mandatori ya. Jadi sifat layanannya itu kemudian sifat layanannya adalah untuk mengantar anak sekolah. Nah, anak sekolah tentunya adalah waktu-waktu tertentu nih, waktu-waktu pagi, kemudian ketika pulang ya siang atau sore kan gitu. Jadi tidak ada anak sekolah layanan bus sekolah itu di malam hari kan tidak ada, ya kan. Jadi mungkin sifat layanannya karena bus sekolah gitu khusus untuk public transport sekolah. Berarti sifat layanannya adalah untuk bus sekolah, kemudian waktu layanannya pagi, kemudian atau sore gitu ya, dengan frekuensi tertentu berdasarkan dari kebutuhan demandnya itu. Kemudian juga ada sistem layanan itu frekuensi itu berdasarkan sistem pengendalian operasi. Nah, kalau ini menurut saya sudah tidak begitu relevan lagi ya di sekarang ini tidak begitu relevan lagi karena kalau ini dulu mungkin teori ini ada karena contoh public transport kereta api gitu ya. Kereta api itu kan mungkin dulu ya mesin itu kan perlu pemanasan dulu gitu ya atau perlu waktu tertentu dulu untuk siap gitu ya. Kalau sekarang rata-rata kendaraan itu kan sudah siap. Jadi kalau masih ada kendaraan-kendaraan yang seperti itu, nah tentunya kan frekuensi juga ditentukan dari itu kan tidak bisa juga begitu langsung kendaraan itu diminta untuk berangkat dia langsung berangkat, tapi mungkin perlu jeda tertentu untuk persiapan gitu ya, untuk persiapan angkutan ini bisa dijalankan kan gitu. Kemudian juga pengaruhnya adalah ada pengaruh lain seperti faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu biasanya terkait dengan angkutan-angkutan umum yang berada di wilayah-wilayah tertinggal contohnya ya, wilayah tertinggal contohnya saya pernah melakukan survei dulu di Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur itu angkutan public transportnya itu tidak bisa frekuensinya sering pagi itu tidak bisa karena ya tingkat kemampuan mereka memang rendah gitu. Jadi mereka hanya perlakukan perjalanan itu hanya di pagi hari, bahkan ada yang angkutan umum itu ada seminggu sekali. Jadi frekuensinya itu sampai seminggu sekali karena memang kebutuhannya hanya itu gitu. Jadi ini salah satu ukuran kinerja itu adalah frekuensi. Nah, jadi ini juga harus ditentukan kan frekuensi itu bisa mempengaruhi headway, frekuensi itu bisa mempengaruhi waiting time, frekuensi itu bisa mempengaruhi waktu tunggu kan gitu ya. Jadi ini salah satu ukuran kinerjanya adalah frekuensi. Kemudian selanjutnya ukuran kinerja yang lain ini yang biasanya dirasakan oleh oleh pengguna itu adalah waktu tunggu. Waktu tunggu itu definisinya adalah waktu yang dibutuhkan pengguna dalam hal ini penumpang ya untuk menunggu kedatangan angkutan umum sampai dapat terangkut angkutan umum gitu, sampai terangkut umum. Ini namanya waiting time gitu. Jadi ini biasanya kalau di negara-negara, makanya sekarang mulai ini teman-teman nanti coba ya install aplikasi Trans Jogja gitu ya. Trans Jogja ini karena untuk mengatasi angkutan umum yang berada di kategori C itu salah satunya adalah ini maksudnya mengatasi waktu tunggu itu artinya dengan kepastian ya, dengan kepastian. Sekarang Trans Jogja itu sudah memiliki aplikasi namanya Trans Jogja yang kita itu bisa tahu posisi bus itu sampai di mana secara spasial ya. Jadi orang itu memang mungkin waktu tunggunya lama, tapi dia memiliki kepastian yang jauh lebih baik gitu. Artinya itu kan soal rasa ya. Kalau dia pasti menunggunya, coba juga tahu posisi busnya udah sampai mana dan sebagainya, itu kan tingkat kenyamanannya mungkin jauh lebih baik. Nah, waktu tunggu itu memang biasanya itu ketepatan waktu tunggu itu biasanya bisa disediakan ekspektasinya sesuai itu kalau angkutan publiknya itu memang dedicated. Dedicated itu artinya memiliki jalur sendiri, memiliki line sendiri, ya, masuk dalam kategori public transport A gitu ya. Tapi kalau kayak di Jogja kan tidak mungkin. Jadi waktu tunggu itu, nah nanti ukurannya itu tergantung dari persepsi masyarakat. Walaupun persepsi itu sudah dituangkan dalam bentuk satuan kinerja di World Bank atau di Departemen Perhubungan dan sebagainya, tapi ini juga waktu tunggu itu merupakan ukuran kinerja yang
penting untuk diketahui. Kemudian selanjutnya adalah tingkat perpindahan yang saya disampaikan. Tingkat perpindahan adalah jumlah berapa kali penumpang memerlukan pindah moda dalam melakukan perjalanan dari satu tempat asal ke suatu tujuan tertentu. Ya, jadi ini tingkat perpindahan. Jadi kalau standar World Bank itu kalau tidak salah itu tidak lebih dari 2 kali lah ya. Nah, kan kalau orang kan makanya saya sampaikan tadi itu orang itu tidak hanya soal waktu tapi soal biaya ya, biaya transfer. Biaya transfer itu tidak hanya uang tapi juga waktu kan gitu. Jadi ini tingkat perpindahan. Ada ukuran yang namanya tingkat perpindahan. Kemudian waktu perjalanan. Waktu perjalanan itu adalah rata-rata orang itu kalau melakukan perjalanan dari A ke B dengan menggunakan public transport itu berapa? Ada standar yang mengatakan maksimum 2 jam lah, maksimum 2 jam. Nah, itu juga ukuran itu tergantung dari kondisi masing-masing wilayah juga. Kita tidak bisa juga menyamaratakan ya karena tingkat kebutuhannya juga beda, tingkat value of time-nya juga beda. Itu kan juga menentukan ukuran kinerja waktu perjalanan. Tapi memang yaitu salah satu masalah kalau public transportnya itu masih di kategori C itu kan kita tidak bisa membuat schedule time ya, time schedule yang rigid gitu ya, bahwa bus itu akan sampai tempat ke lokasi itu jam berapa, menit ke berapa gitu. Kalau di negara-negara yang sudah punya ini apa namanya dedicated lane, mungkin di Jakarta juga sudah mulai ya kayak bus Transjakarta dan sebagainya, dia punya schedule-nya seperti ini. Jadi jalur ini sampai halte ini pukul berapa, menit berapa dan seterusnya gitu. Nah, ini kan juga soal kepastian. Kemudian yang lain adalah ini dari kinerja-kinerja ini ada yang ditentukan atau direkomendasikan oleh World Bank. Nah, World Bank itu merekomendasikan juga beberapa hal. Contoh minimum frekuensi kalau menurut World Bank itu yang baik adalah 3 sampai 6 kendaraan per jam. Artinya satu minimum adalah 1,5 sampai 2 kendaraan. Jadi yang baik itu 1,5 sampai 2 kendaraan per jam. Jadi ya setengah jam lah ya, atau setengah jam lah. Maksudnya rata-rata 3 sampai 6 jam ya, mungkin per 15 menitan lah ya, per 15 menitan. Kemudian waktu tunggu yang menurut World Bank baik itu adalah 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Jadi orang itu kalau sudah lebih dari 10 menit itu ternyata menunggu sudah mulai resah ya, sudah mulai resah gitu. Kalau ini juga menyarankan maksimum itu sampai 20 menit. Jadi agak susah juga ya maksimum sampai 20 menit. Kemudian soal tingkat perpindahan, ini World Bank menyarankan 0 sampai 1 kali, ya 1 kali ya, paling tidak 1 kali lah, tapi ada juga maksimumnya 2 kali. Kemudian waktu perjalanan itu 1 sampai 1,5 jam, maksimal 2 jam. Jadi ini rekomendasi World Bank seperti ini. Kemudian kita lihat beberapa rekomendasi lain ya. Kemudian ini kalau saya ambil coba di konsep tingkat pelayanan di Transportation Research Board USA. Nah, ini malah rigid lagi contoh nih. Waktu dan jarak berjalan kaki sampai halte itu juga mereka tentukan sampai dia menggradekan menjadi tingkat pelayanan. Jadi kalau public transportnya itu tingkat pelayanannya A itu waktu berjalan kakinya kurang dari 2 menit atau 0 sampai 100 meter ya. Kemudian kalau B itu 2 sampai 4 menit, C itu 4 sampai 7,5 menit. Kemarin kalau saya pernah melihatkan ke kalian, kalau Jogja itu ya paling masuk ke kategori C atau D lah ya. Kemudian tingkat perpindahan, ini juga kalau USA itu menggradekan ini ya, menjadi beberapa tingkat pelayanan gitu. Nah nanti coba teman-teman cermati lah ya sendiri kira-kira tingkat pelayanan ini kalau ini dari USA. Termasuk juga ini kalau di USA sangat rigid sekali, waktu tunggu headway itu juga tergantung dari kepadatan penduduk dan sebagainya ya. Jadi dia hitungannya itu juga berdasarkan kepadatan penduduk. Nanti mungkin saya bisa dilihat ya, nanti ini terkait dengan ini. Juga ada kepadatan penumpang, kemudian indeks waktu perjalanan terhadap kendaraan pribadi dan sebagainya. Ini kalau dari USA. Kemudian kalau di Indonesia, ini menurut SK Dirjen 687 tahun 2002, saya belum coba browsing apakah sudah ada peraturan yang baru atau standar yang baru. Kira-kira kalau di Indonesia ini, jadi hanya beberapa hal terkait dengan waktu tunggu 5 sampai 10 menit. Saya pikir ini juga menyadur dari World Bank ya. Jarak pencapaian halte 300 sampai 500
di pusat kota, 500 sampai 1000 meter di pinggiran kota. Menurut saya agak jauh nih ya. Kemudian penggantian rute. Nah, penggantian rute itu tadi perpindahan 0 sampai 1 maksimum 2, lama perjalanan dari tempat tujuan setiap harinya itu 1 sampai 1,5 jam. Ya, cukup lama, kemudian biaya perjalanan, yaitu persentase perjalanan terhadap pendapatan rumah tangga. Dan ini persyaratan umumnya kalau di tempat kita, di Kementerian Perhubungan. Kemudian selain itu ada juga syarat-syarat khusus terkait dengan layanan, keamanan, kemudahan, dan faktor lintasan. Ini ada beberapa hal, contoh nih soal kenyamanan. Ini ada di perhubungan kita itu ada menentukan non ekonomi dan ekonomi, soal keamanan, kemudian dapat bus lintasan kendaraan dan sebagainya. Ini adalah beberapa kinerja yang dianggap penting oleh teman-teman perhubungan untuk dapat disediakan oleh public transport, gitu ya. Jadi itu kira-kira teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal kinerja angkutan umum, beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah angkutan umum kita itu memiliki kinerja yang baik dan tidak. Ada beberapa standar yang bisa digunakan, ada dari World Bank, ada dari Kementerian Perhubungan, atau mungkin ada dari Transportation Research Board USA. Jadi nanti mohon teman-teman untuk bisa mengeksplor lagi ya terkait dengan kinerja itu. Tapi kira-kira itulah kalau kalian diminta untuk mengukur sebuah kinerja public transport itu, gambarannya kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya diskusikan pada saat ini. Saya mau nanti kalian lebih eksplor lagi sendiri, belajar secara mandiri untuk bisa meningkatkan pemahaman kalian terhadap kinerja public transport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.